Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bang Lima rahimahullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelancaran-kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum jamaah rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an kita. Kita sama-sama akan mengkaji surat malam ini. Kita akan lanjutkan di surat yang baru, surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail kita akan coba awali dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Mudah-mudahan nanti ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil, insyaallah. Kalau ada yang hafal boleh kita baca bareng-bareng 10 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusril usra. Sebalik ya. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. 10 ayat pertama dari surat Al-Lail. Baik. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Nah, ini jamaah Allah. Ini ada satu riwayat sebelum masuk ke tafsirnya. Li Mu'ad, qauluhu alaihi salatu wassalam li Mu'ad. Ada satu riwayat dari yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad dari Nabi, fahalla shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Jadi Nabi mengajarkan sahabat Mu'az untuk membaca surat Al-A'la, Asy-Syams, kemudian Al-Lail di dalam sholat. Nah, gitu ya. Ini karena ada banyak kebaikan lah ya. Nah, ini jawabannya. Kalau saya agak sering itu surat Asy-Syamsnya, Sabi sama Al-Lail agak jarang malahan, agak jarang. Beberapa ada yang sering Sabihisnya ya, Al-A'lanya, ya, apalah ya. Tapi ya ini sunnah ya, kita boleh membaca surat apapun sebetulnya di dalam salat kita. Baik, kalau yang hafal lancar bagus ya, dibaca surat-surat ini dalam salat kita. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Insyaallah beberapa hari kita betul-betul terang benderang kalau siang ini. Tapi jangan Allah. Allah sebutkan lail ya, malam. Ini sumpah ya.
Sumpah qasam yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya menandakan dalam ayat-ayat ini ada hal-hal besar biasanya, sehingga Allah harus bersumpah. Dan sumpahnya Allah itu kadang dengan makhluk ciptaannya. Malam ciptaan Allah, siang juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nahari idza tajalla. Ya. Nah, ini yang jadi ada keistimewaan, ada kebaikan dari malam dan siang. Nanti kalau di surat An-Naba itu, siang kita gunakan untuk ja'alna nahara ma'asya, siang untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rizki, untuk bekerja. Wa ja'alna laila libasa, malam untuk pakaian, beristirahat. Nah, normalnya begitu memang. Normalnya siang bekerja, malam istirahat. Walaupun kadang ada juga yang kebalik ya. Ya kan, makhluk ciptaan Allah juga kan ada yang kebalik juga. Ada yang tidurnya malam, kerjanya siang. Tapi kan ada juga yang tidurnya siang, bangunnya malam. Apa yang tidurnya malam? Tidurnya siang? Kalong ya, lelawan. Ternyata tumbuhan juga ada ya. Tumbuhan ada yang dia itu berbuahnya di waktu malam. Ada yang tahu? Kalau biasa normalnya buah-buahan itu penyerbukan, berbunganya di waktu siang karena pakai cahaya matahari ya, ada apa sih namanya, fotosintesis dan seterusnya ya. Ada yang malam ternyata. Padi malam ya. Nah, saya baru tahu malah kalau padi itu malam. Oh gitu. Iya. Kalau yang saya tahu yang malam itu buah naga. Buah naga itu malam, dan sejenisnya ya, kaktusan itu malam. Kemarin ada tetangga saya punya pohon kaktus yang buahnya kecil-kecil. Itu kan enak juga, ternyata manis juga. Terus dia bilang gini, saya tanya kan ada yang udah kuning gitu, tapi jarang jadi Ustaz katanya. Gak pernah ada isinya, katanya kopong. Oh, coba dikasih lampu, saya bilang. Ini kan masih masih familinya buah naga. Biasanya dia berbunganya, kemudian penyerbukannya malam hari. Kalau ada lampu, ada hewan yang mendekat, dia serbuk jadi. Iya juga ya gitu. Iya bener, coba nanti saya coba. Gak pernah jadi gitu. Jadi itu ya kemahabesaran Allah untuk mengatur semuanya. Manusia juga kan ada ya siangnya justru istirahat, malamnya bekerja. Selama halal boleh. Selama yang halal, yang ma'ruf boleh. Satpam gitu boleh, penjaga boleh gitu ya. Atau tadi petani buah naga boleh gitu ya. Petani buah naga boleh gitu ya. Kalau yang buruk jangan, itu terlarang ya. Nauzubillah. Ya Rabbana, astagfirullahaladzim. Insyaallah gitu ya. Jadi walaili idza yaghsha, apabila malam yang menutupi cahaya siang. Jadi ternyata cahaya matahari itu juga bagi fisik kita, kalau secara keilmuan modern juga sangat bermanfaat. Badan yang nggak pernah kena sinar matahari itu lemah. Ya. Jadi jasmani kita, badan kita kalau nggak pernah kena sinar matahari jadi lemah gitu ya. Jadi aneh. Termasuk juga hewan-hewan di laut itu kalau yang sudah di kedalaman ratusan meter yang nggak pernah kena sinar matahari itu ya bentuknya aneh-aneh gitu. Aneh memang. Bentuknya aneh. Jadi badan kita juga lemah kalau nggak kena sinar matahari. Jadi ternyata di balik sinar matahari itu banyak keistimewaan luar biasa. Oh, vitamin E ya, oh D ya, D, vitamin D yang paling besar itu ya ada diantaranya dari sinar matahari. Anak bayi itu pagi-pagi kan dianjurkan untuk dijemur, ya. Waja'an nahari idza tajalla, apabila demi siang, apabila terang benderang, ya, terangnya matahari
sinarnya matahari itu memberikan kebaikan-kebaikan. Tapi termasuk ini juga saya diskusi sama ada orang pertanian gitu ya. Katanya kalau terlalu banyak hujan, bunga-bunga buah-buahan itu suka nggak jadi. Jadi kalau panas begini malah bunga-bungaan itu pada jadi, rambutan itu pada bunga, bagus jadinya, mangga jadi gitu ya. Karena efek cahaya matahari, sinar matahari. Kalau hujan dia rontok, rusak, busuk gitu ya, nggak jadi buah. Kalaupun jadi nggak sempurna, sedikit. Nah, ternyata juga banyak kebaikannya ya. Kenapa Allah jadikan sumpah? Karena memang ada banyak keutamaan-keutamaan kalau kita gali luar biasa. Nah ini jawaban Allah. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tuh, Adam dan Hawa, bukan Adam dan jadi ya Allah, ini ya, ini kondisi kekinian kita ternyata juga kita kira zaman modern orang berpengetahuan, secara ilmu pengetahuan jelas manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian untuk bisa berkembang biak butuh laki-laki dan butuh perempuan gitu. Tapi sekarang orang pengennya laki-laki sama laki-laki, ya Allah. Ini kan menyelisihi, nauzubillah. Khalaqadz dzakara wal untha, yang Allah ciptakan itu laki-laki dan perempuan, itu fitrahnya. Itu sunatullahnya begitu. Ya, aslinya begitu, normalnya begitu. Kalau ada yang lain yang nggak menginginkan itu, nggak inginkan berpasangan tadi, maka apa nyebutnya? Kebalikannya normal, abnormal, atau penyimpangan, penyakit, gitu ya, penyakit. Dan penyakit itu bisa diobati aslinya. Cuma masalahnya orang yang begitu dia nggak mau dibilang kalau dia itu sedang sakit. Jadi nggak pengen dibilang penyimpangan, ya, kelainan, tapi ya apa mereka nyebutnya itu ya, kecenderungan ya. Aduh, nauzubillah. Ya Allah, enggak, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Enggak ada kaidah laki-laki terjebak dalam tubuh wanita atau wanita terjebak dalam tubuh laki-laki. Aduh ya Allah, nauzubillah. Astagfirullah. Ya. Bisa karena kesalahan lingkungan, keluarga, orang tua, bisa juga, atau masyarakat bisa. Nah ini termasuk kemarin ada fatwa MUI, apa yang terbaru atau sebelumnya pernah difatwakan, saya lupa, nggak lihat nomornya. Yang intinya itu isinya adalah MUI mengharamkan perlombaan 17-an yang berkaitan dengan tadi apa namanya, penyimpangan itu. Apa ya, dulu itu kan kita suka ada yang buat main bola pakai daster gitu ya. Ya Allah, kalau pakai jubah malah nggak apa-apa, pakai jubah aja. Udah pakai jubah, pakai sarung itu nggak apa-apa, itu pakai laki-laki juga. Itu nanti lucu-lucuan. Terus lebih parahnya lagi udah pakai daster, pakai digincuin terus ini dimerah-merahin gitu ya Allah. Itu dari bahan ketawaan, kan salah juga kitanya. Jadi bahan lucu-lucuan malahan. Padahal itu kan buruk gitu ya. Kalau dilihat anak-anak kecil jadi dianggap, oh ini wajar, ini bagus, ini lucu gitu ya. Nah, ini bahaya juga. Mudah-mudahan udah nggak ada lah ya. Nah, kalau di tempat kami alhamdulillah sudah nggak kelihatan yang begitu. Pakai sarung pernah. Kemarin yang terakhir itu ada main bola pakai sarung. Nah, nggak apa-apa lah itu ya. Tapi kalau pakai daster, pakai digincuin, ya Allah. Kami pernah lihat ada di desa sebelah, di desa, 2 desa dari tempat kami, pernah malam saya pulang ada tanding poli pakai daster. Aduh. Terus jilbab, kadang dijilbabin juga gitu loh. Kan penyimpangan ini jangan ya. Khalaqadz dzakara wal untha. Khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan kita itu berpasang
pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian jantan dan betina gitu ya, itu sudah pasangan ya warahmatullah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Semua Allah ciptakan pasangan. Tadi ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada ganteng, ada kurang ganteng lah ya. Kalau jelek kasihan. Laki-laki perempuan, jauh dekat gitu, banyak sedikit gitu kan, ada pasangan. Panas dingin ya Allah, berpasangan. Kok ada orang yang nggak mau punya pasangan gitu ya, ya Allah. Bihadi al asya al mutadadah kanal muqassam alaihi aidan mutadadan. Jadi ada hal-hal yang berkebalikan. Maksud tadi ada lawan kata apa? Bukan lawan, pasangannya ya. Laki-laki dan perempuan itu punya sifat yang berbeda. Langit dan bumi sifatnya beda apa sama? Beda. Siang malam sifatnya beda? Beda. Saling melengkapi. Gitu ya, laki-laki perempuan saling melengkapi, siang malam saling melengkapi, matahari bulan saling melengkapi, kemudian siang malam langit bumi kan saling melengkapi. Nah ini jamaah saling melengkapi ya. Nah ini jamaah maka nah tadi 3 ayat pertama ini qasamnya, ini sumpah yang Allah utarakan. Terdapat keistimewaan dalam hal-hal yang Allah jadikan sebagai sumpah. Termasuk ini tadi, khalaqad dzakara wal untha. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan untuk ya supaya kita manusia ini nggak punah. Itu nauzubillah ya. Kalau ya sekarang sudah banyak yang kembali mulai mengkampanyekan gitu ya. Hubungan-hubungan yang tadi penyimpangan tadi nauzubillah itu kalau dibiarkan bahaya juga itu ya. Kalau semakin meluas nanti keturunannya mau dari mana? Punah kita nanti. Punah itu ya, bahaya. Nauzubillah. Jadi bahaya sekali gitu ya. Bahaya sekali. Terus lebih parahnya lagi, nanti kan kita bisa titipin. Jadi ke rahim orang lain, loh, ngapain susah-susah kayak gitu? Ngapain susah-susah ya? Ngapain susah-susah? Terus saya kemarin baca ada profesor di mana ya? Di Jepang atau di Eropa gitu ya? Dia buat penelitian begini. Jadi katanya begini, antara DNA kromosom laki-laki ditemukan kromosom laki-laki kata profesor tersebut. Nanti kemudian ketika dalam banyak percobaan, mungkin 10, 100 atau 1000 percobaan itu bisa melahirkan generasi baru, keturunan baru. Nah itu lewat mana nggak tahu. Terus kan jawabannya gampang aja. Ngapain nunggu 1000, 100 percobaan yang udah ada jelas-jelas. Ngabisin dana, ngabisin pikiran, ngabisin tenaga, penyimpangan gitu ya. Nggak masuk akal. Terus mau lahirnya dari mana gitu ya? Mau taruhnya di mana gitu ya? Dulu saya mikir bayi tabung taruh di tabungan gitu ya. Ya Allah. Nah kan tetap juga ditaruh di rahim kan gitu. Tapi butuh wanita pastinya kan. Jadi ya itu kesunatullahannya. Alaminya begitu, normalnya begitu. Kok ada yang pengen enggak? Nah ini qasam sumpah yang Allah kemudian jadikan sebagai hal yang besar, hal yang istimewa, hal yang penting gitu ya bagi kehidupan kita. Ya terkhusus yang paling terakhir ini tadi, yang belakangan mulai muncul kembali kampanye-kampanye keburukan seperti itu. Nauzubillah. Nah kemudian mulai dari ayat berikutnya, inna sa'yakum lasyatta. Ini masuk ke jawabul qasam. Sungguh usahamu memang beraneka ragam. Ya, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita, kehidupan kita, kemudian perilaku manusia memang betul beraneka ragam. Ya, sa'alakum misalnya. Ai a'malul ibad allati iktasabuha mutadadah aidan. Betul. Jadi usaha kita manusia, perbuatan manusia itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tadi termasuk berpasangan ya.
Jadi Allah tadi buat pasang-pasangan adalah apa? Malam, siang, laki-laki, perempuan kan berpasang-pasangan. Begitu juga perilaku kita. Ada yang berpasangan, ada baik, ada buruk, ada senyum, ada cemberut, merenung, ada bahagia, ada sengsara, ada ketawa, ada menangis. Itu kan berpasangan. Syatta, bermacam-macam perilaku kita. Perilaku kita bermacam-macam. Dan tetapi jamaah rahmatullah, dari perilaku yang bermacam-macam yang kadang saling berkebalikan tadi, mutadodah tadi, wa mutakhalifah, dan banyak modelnya, banyak bentuknya, Allah kemudian menyatakan faman fa'ala khairan famin fa'ili khairan wa min fa'ilin syarran. Ada pelaku kebaikan, ada pelaku keburukan, gitu ya. Nah, itulah dijelaskan dengan ayat setelah inna sa'yakum lasyatta. Allah memulainya dengan mengajak kita melihat fa'amman man a'ta wattaqo. Jadi jawabul qasarnya adalah amal kita bermacam-macam. Allah mulai dengan kebaikan dulu. Fa'amman man a'ta wattaqo. Adapun orang-orang yang a'ta, yang memberikan, barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Nah, ini jawaban Allah. A'ta ma amara bi ikhrajihi wattaqallahu fi umurihi. Jadi Allah perintahkan kita dari karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, rizki-rizki yang Allah rizkikan kepada kita, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, jamaah Allah bi ikhrajihi. Ya. Allah buat aturan, Allah buat syariat, Islam punya syariat, ya, harta kita, karunia yang Allah memberikan kepada kita itu sejatinya bukan milik kita sendiri, gitu ya. Bukan 100% hasil jerih upaya kita. Itu sejatinya sepenuhnya adalah karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Jangan Allah. Jadi jangan ada orang yang kemudian mengatakan, oh, ini kan hasil jerupaya saya sendiri, ngapain kamu minta-minta saya? Jangan juga. Kalau berkehendak itu gampang aja, mau diambil semua itu sangat mudah bagi Allah. Betapa banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin papa, itu sudah bukan 1-2 kisahnya, gitu ya. Betapa banyak juga orang yang dari miskin papa tiba-tiba langsung jadi kaya juga ada saja, gitu ya. Tinggal caranya aja, mana ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini jawaban Allah. Fa'amman a'ta wattaqo. Allah ingatkan kita a'ta wattaqo, memberikan apa yang dikarunikan Allah kepada kita dan bertakwa padanya. Jadi dikaitkan ya, Allah kaitkan pemberian dengan ketakwaan. Betul. Jadi di antara ciri orang bertakwa itu adalah di antaranya itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, kalau di surat Al-Baqarah. Jadi di antara ciri orang bertakwa itu dia mudah untuk berbagi, ya. Perintah Allah untuk kemudian saling tolong menolong, saling berbagi, saling memberi, itu ditaatinya, ya. Tidak kemudian disimpan sendirian, ya. Tidak kemudian menumpuk-numpuk harta, ya. Semuanya itu bukan seperti yang kemarin pernah kita bahas di surat-surat sebelumnya. Itu ada orang yang hartanya, gajinya sudah besar, rumahnya sudah mewah, kemudian fasilitas lengkap, tapi karena nggak diimbangi dengan takwa tadi, menganggap itu hasil usahanya. Atau kalau orang sekarang itu kadang, kalau ya, mohon maaf ya, yang jadi pejabat itu kadang mikirnya gimana balikin. Akhirnya tadi nggak takwa. Sudah janganlah memberikan karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya dibagi, malah justru pengen ngambil sebanyak-banyaknya yang itu aslinya bukan haknya, hak orang lain diambil juga, gitu ya.
Padahal dia sudah punya hak sendiri, merasa kurang dan terus kurang. Nah ini yang kedua. Kenapa? Karena nggak ada ketakwaan. Betul, orang yang mau berbagi itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Kalau nggak ada ketakwaan berat, memang berat sekali mau berbagi, mau bersedekah, mau berzakat, apalagi ya. Kalau sudah sampai nisab hartanya, kalau dalam dirinya nggak ada takwa itu berat. Kalau mungkin batas dasar nisab mungkin masih ringan. Tapi kalau sudah batas atas, sudah lebih dari nisab, itu berat sekali. Semakin banyak pula nominalnya gitu. Tapi ya butuh kita latih. Itulah kenapa dalam Islam selain ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu ya, kalau wajib kan memang harus. Kalau sunnah ya itu seikhlas kita, sekemampuan diri kita. Tapi perlu kita latih zaman itu agar jangan sampai kalau nggak dari sedikit kita latih untuk kita keluarkan, jangan-jangan nanti ketika kewajiban itu datang, harta kita sudah Allah karuniakan sampai nisabnya, kita kalau nggak pernah berlatih terasa amat sangat berat. Gitu ya. Nah ini jawab. Maka perlu kita latih. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Masya Allah. Ya. Jadi kita kita dikasih jawaban Allah wa saddaqa bil husna ay bil mujazati ala dzalika. Kita harus yakin bahwa segala perilaku kita, perbuatan kita, amal kita di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang baik ya akan ada balasannya, yang buruk ya akan ada balasannya. Kalau kaitannya ayat ini wasaddaqa bil husna, surga. Kita yakin bahwa sedekah kita, ibadah kita menjalankan kewajiban, kita menjauhi larangan. Kita yakin bahwa Allah akan mengaruniakan surga kepada kita. Dan itu harus kita yakin. Itu yang akan membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu nyata. Pernah disampaikan melalui lisan manusia paling mulia, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kisah Isra Mi'raj yang kisah itu tidak terbantahkan. Nabi betul-betul melihat, diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka, tempat di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau baik ya insya Allah akan berbuah kebaikan, kalau buruk ya akan berbuah keburukan. Jadi jangan sampai nauzubillah kita berlaku zalim pada orang lain. Tadi siang kita kadang ada kondisi-kondisi yang kita betul-betul nggak bisa membela diri kita, nggak bisa melawan. Iya. Maka dalam Al-Quran ada satu ayat begini, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan dalam kondisi-kondisi yang kita sudah nggak mungkin lagi membela diri kita. Ya dah, wa ufawwidu amri ilallah. Aku kembalikan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan. Auzubillah. Jadi, nah ini jawaban Allah. Ini bahaya betul ya kalau sampai terjadi. Wasaddaqa bil husna. Kita harus membenarkan, kita yakin. Karena namanya di dunia betul ada hukum-hukum yang kita nggak bisa kita perjuangkan. Ada kezoliman, ada orang yang mengambil hak orang lain, gitu ya. Ada hak kita yang diambil, yang kita nggak bisa kemudian mengambilnya kembali. Kita nggak bisa menuntut kembali, berat, gitu ya. Sebagai rem bagi kita. Kita yakin akan ada surga, maka kita berlaku, beramal, soleh, beribadah, menjaga kewajiban. Kita yakin karena adanya surga. Kita yakin akan ada neraka sebagai rem bagi kita untuk tidak melakukan keburukan, dosa, maksiat, kezaliman. Kita tidak melaksanakan kewajiban karena ada rem dalam diri kita. Gitu ya. Wasaddaqa bil husna, kebaikan, surga itu pasti. Wasaddaqa bil husna. Ai bima an'amallahu alaihi
atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yang paling tinggi adalah nikmat surga. Al-husna al-jannah. Ya, husna itu dalam banyak qaul disebutkan al-jannah, surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Nah, jadi awal setelah Allah bersumpah, kemudian jawabul qasamnya, Allah menunjukkan bahwa perilaku-perilaku baik itu akan mengantarkan kita kepada fasanuyassiruhu lil yusra, akan menjadikan kita, mengantarkan kita kepada kemudahan-kemudahan, yakni lil khairi. Ya. Jadi kalau kita itu dalam kehidupan terasa kebaikan itu lebih mudah kita lakukan, peluang-peluang kebaikan itu lebih banyak kita temui, bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini di antara jaza. Kalau dalam apa namanya, syarahnya Arba'in itu juga dijelaskan begitu. Wa inna min jazail hasanatu ba'daha. Di antara pahala, balasan kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan berikutnya yang Allah mudahkan untuk kita kerjakan. Itu yang wa inna min iqabi sayyi'atu ba'dah. Dan begitu juga hukuman dari keburukan, dosa, maksiat, kezoliman berikutnya. Nauzubillah. Jadi bersyukur kalau kita selalu bertemu dengan kebaikan, orang baik, lingkungan baik, perkataan baik, perilaku baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bagian dari pahala ganjaran yang Allah berikan dari perilaku-perilaku baik yang kita lakukan. Kita menjaga 5 waktu, setelahnya kita bisa sholat sunnah, setelahnya kita bisa bersedekah, setelahnya kita kemudian punya lingkungan yang baik, kemudian menjadikan anak kita anak yang baik, istri kita istri yang baik. Itu kan karunia. Jadi itu bentuk pahala yang Allah berikan di dunia sebelum nanti Allah berikan nanti wasaddaqa bil husna tadi, sebelum Allah berikan nanti di surganya. Itu jamaah Allah. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra, kemudahan-kemudahan untuk kita, yakni lil jannah, untuk kita dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Gitu ya, amal-amal baik itu. Ya. Min tawabil hasanah. Juga disebutkan di kitab ini ternyata ya. Banyak kitab menyebutkan itu. Wa inna min tawabil hasanatu ba'dah. Sesungguhnya pahala dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Wa min jazaa'i sayyi'atu ba'dah. Dan hukuman keburukan adalah keburukan yang dilakukan berikutnya. Nah, itu ya. Nauzubillah. Maka kita perlu melihat pada diri kita, kalau kok saya itu kayaknya kalau ada aja yang ngajak buruk gitu ya, ketemu aja orang-orang buruk, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan ada keburukan-keburukan yang kita lakukan hingga Allah hukum kita dengan ketemu yang buruk-buruk ya. Nauzubillah. Perlu banyak istighfar, perlu banyak kemudian bertasbih, memuji Allah supaya Allah lindungi kita. Kalau kata guru saya itu, ternyata dalam Islam juga ada namanya siang. Tahu siang? Siang ya. Di antara yang jadi siang itu gimana ya? Kita pergi dari rumah dimarahin istri, gitu ya. Pergilah kita ke kantor. Di jalan ban kita bocor. Sampai kantor telat. Ketemu bos. Ini maki-maki pula gitu ya. La ilaha illallah. Habis itu nanya dokumen. Nyari dokumen nggak ketemu pula. Waduh, ini repot ini. Jadi kalau kata gue sial itu jalannya. Banyak-banyak membaca tasbih itu buat siang. Nauzubillah, astagfirullah. Ya jangan-jangan ada keburukan yang kita lakukan sehingga Allah hukum kita dengan yang begitu. Maka ya introspeksi diri penting gitu ya. Jangan-jangan ada keburukan dari jaza wa inna. Nah, kita min jazaa'i sayyi'atu ba'dah. Jadi hukuman dari keburukan yang kita lakukan itu keburukan berikutnya. Keburukan berikutnya. Maka
banyak berintrospeksi diri, kemudian banyak beristighfar, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindari, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan insya Allah. Sehingga fasanuyassirhu lil yusra, agar kita diberikan kemudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 3 menit. Ada yang mau ditambahkan mungkin di diskusinya? Jazakumullah sampai ayat berapa ini tadi? Fasanuyassirhu ayat ke-7 ya. Fasanuyassirhu lil yusra. Ya, kita usahakan lah ya, kita kejar, kita cari kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita dan sampai mudah-mudahan menjadi akhir dari kehidupan kita. Jadi kalau kita selalu berperilaku baik, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu menjadi kebiasaan kita sampai insya Allah akhir hayat kita. Gitu ya. Sehingga kita jaga terus istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Saling mendoakan juga, jangan lupa di antara kita, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Itu barangkali yang warahmatullah tadabbur 7 ayat pertama di surat Al-Lail. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita, menjadi penanda buat bagi kita akan kebaikan-kebaikan dunia yang kita lakukan, insya Allah akan membuahkan kebaikan-kebaikan di akhirat yang puncaknya adalah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kepada jemaah mohon maaf, kepada Allah mengampun. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.